Selamat datang di channel ZKY Official. Sang Pendekar 3, episode 01, 02 dan 03 JANGAN. Lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Episode 01, Dimensi Sang Penguasa. Ratusan tahun telah berlalu sejak pertarungan terakhir antara Jaka Srenggi melawan Panglima Dewa Perang. Di sebuah dimensi yang tidak terdekati oleh bangsa iblis, bangsa siluman ataupun bangsa manusia. Bahkan, bangsa dewa pun, hanya dewa terpilih yang bisa menjadi bagian dari dimensi yang misterius itu. Itulah dimensi Sang Penguasa. Hei, jangan kabur, segera kembali, teriak pemuda berpakaian biru cerah, berambut gondrong. Pemuda itu menghalau kuda-kuda para dewa, kuda tunggangan dewa yang selalu menyemburkan api dari mulutnya. Hahaha, segera kejar ke sana Jaka, segera kejar. Ucap seorang lelaki tua berjanggut panjang memutih dengan pakaian kuning emas. Lelaki itu adalah Dewa Petir. Lelaki yang selalu menjadikan Jaka Srenggi sebagai bahan candaan mereka. Bahan candaan bagi para dewa yang ada di dimensi Sang Penguasa. Ya, sejak pertarungan terakhir Jaka Srenggi, Jaka dibawa oleh Sang Penguasa ke dimensinya. Sejak berada di dimensi Sang Penguasa, Jaka Srenggi diharuskan mengurus kuda-kuda milik para dewa. Para dewa yang ada di dimensi Sang Penguasa. Dewa Petir, kenapa kau selalu jadikan aku bahan candaan? Apa kalian tidak kasihan padaku? Teriak Jaka yang terus saja menghalau para kuda untuk tidak keluar dari wilayah berumput hijau. Itu adalah kesenangan Jaka. Terima saja, jawab Dewa Bumi yang duduk tidak jauh dari Dewa Petir. Jaka Srenggi tersenyum. Dia memang sudah biasa dihadapkan pada kondisi seperti itu. Berada di antara kuda-kuda yang mampu menyemburkan api yang panas. Tapi, dengan kemampuan Jaka Srenggi, yang memiliki elemen inti api yang keluar dari mulut kuda itu baginya hanyalah mainan anak kecil. Para dewa yang sekarang jadi sahabat Jaka Srenggi mendekati pemuda yang sudah tak terhitung lagi usianya itu. Seperti biasa, kau selalu berhasil Jaka, kata Dewa Angin. Dengan napas yang ngos-ngosan Jaka hanya angguk kepala menanggapi perkataan dari Dewa Angin. Plak, kepala Jaka Srenggi dipukul oleh Dewa Petir, dewa yang paling usil dari belakang. Tidak udah sok capek Jaka, aku tahu kau hanya pura-pura, kata Dewa Petir. Hehehe, kau selalu saja berhasil membuka sandiwaraku, Dewa Petir, ucap Jaka Srenggi. Sudah pasti, kau tahu tentang dirimu dan aku semuanya, kata Dewa Petir. Sudahlah, aku ingin istirahat, ucap Jaka dan tinggalkan para dewa yang sudah dia anggap keluarganya itu. Mau istirahat atau akan berlatih Jaka? Teriak Dewa Bumi. Jaka tidak tanggapi. Dia hanya angkat sebelah tangan seolah melambaikan tangan. Jaka Srenggi berjalan menuju sebuah kediaman yang khusus dibuatkan untuk dirinya. Kediaman yang memberikan ketenangan pada Jaka Srenggi. Sudah berapa lama kau berada di sini? Tanya Jaka Srenggi pada dirinya sendiri. Jaka Srenggi merasa jika dia baru beberapa waktu di dimensi Sang Penguasa. Bahkan jika menurut perhitungan Jaka dia baru beberapa purnama saja berada di dimensi yang terkunci rapat itu. Jaka menatap jauh ke depan, sampai pandangan Jaka menembus ke halaman belakang rumahnya. Halaman yang selalu Jaka jadikan tempat latihan untuk merenggangkan otot-otot tulangnya yang kaku. Jaka Srenggi, pemuda yang sesungguhnya memiliki jiwa petualang. Kedamaian yang dia dapatkan di dimensi Sang Penguasa tidak memberikan dia ketenangan jiwa, hanya kedamaian yang kaku. Sudah lama ya, aku tidak bertarung, gumam Jaka yang tiba-tiba saja merindukan petualangan. Jaka mengenang jauh ke belakang, tapi dia tidak terlalu berharap akan diberikan lagi kesempatan untuk keluar dari dimensi itu. Aku sudah meminta pada Sang Penguasa agar aku kembali ke bumi. Tapi kata Sang Penguasa aku sudah tidak dibutuhkan lagi saat ini. Bagaimanapun aku harus terima keputusan itu, kata Jaka Srenggi lagi bicara sendiri. Bicara sendiri adalah hal yang paling sering Jaka lakukan sejak dia berada di dimensi San. Penguasa, Jaka pernah mencoba ingin bicara dengan para dewa. Tapi yang dia dapatkan hanyalah dia dijadikan bahan candaan oleh para dewa. Seandainya aku kembali ke bumi, apa yang dapat aku lakukan lagi ya? Gumam Jaka Srenggi. Jaka kembali ingat ke belakang. Dan dia ingat dengan Raja Dewa yang berjanji akan hidupkan kembali istrinya, Ci Yuan. Mungkin jika aku kembali ke bumi,
Aku ingin meminta janji itu ditepati oleh Raja Dewa, ucap Jaka Srenggi lagi. Jaka tersenyum sendiri, dan semua ingatan tentang masa lalu yang selalu menjadikan Jaka masih tersenyum. Meskipun Jaka sadari hal yang dia inginkan itu sangat mustahil untuk diberikan oleh sang penguasa. Setelah cukup lama berada di rumahnya sendiri, Jaka akhirnya keluar dan bergabung dengan para dewa yang berkumpul bicara hal yang sedikit pun tidak Jaka pahami. Hei, itu dia, kita jadikan dia bahan candaan lagi, kata Dewa Bumi. Jangan, apa kalian tidak lihat raut wajahnya? Sepertinya dia murung. Larang Dewa Petir, apalagi yang membuat dia murung? Bukankah dia sudah damai di dimensi ini? Mana aku tahu, tanyakan saja sendiri, kata Dewa Petir. Begitu Jaka datang, tiga dewa itu langsung mengerubungi Jaka dan mengelilingi pemuda itu. Ada apa Jaka? Kenapa wajahmu murung? Tanya Dewa Bumi. Tidak ada Dewa Bumi, hanya ingin murung saja, jawab Jaka Srenggi. Bodoh, itu bukan jawaban yang aku inginkan, kata Dewa Bumi. Kalian sedang membicarakan apa? Tanya Jaka Srenggi. Kami, Dewa Petir menatap ke arah Dewa Bumi dan Dewa Angin, seolah enggan untuk bicarakan hal itu pada Jaka Srenggi. Kenapa diam? Jawablah, pinta Jaka Srenggi. Kami sedang bicarakan tentang dimensi tempat kau berasal. Ada apa dengan duniaku? Tanya Jaka Srenggi lagi penasaran. Duniamu saat ini sedang diincar oleh para iblis. Kenapa bisa? Tanya Jaka Srenggi semakin penasaran. Sejak Istana Dewa dihancurkan oleh Kaisar Iblis, Istana Dewa kini sudah seperti tidak peduli lagi pada keadaan dimensi daratan. Para dewa di sana lebih memikirkan keselamatan. Semua dewa saat ini jadi buruan para iblis, jawab Dewa Bumi. Kenapa sang penguasa hanya diam? Apa kau pikir yang penguasa kerjakan hanya mengawasi dimensi daratan saja? Dimensi kalian sudah dikuasai oleh Raja Dewa, dan dia yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dimensi daratan. Sela Dewa Petir, apa yang harus aku lakukan? Tanya Jaka yang jiwa petualang dalam dirinya kembali memberontak. Itu sudah pasti. Bagaimanapun juga Jaka memiliki banyak keluarga di dimensi daratan. Dan itu semakin membuat Jaka Srenggi ingin kembali ke dimensi daratan. Apakah mungkin aku bisa kembali ke dimensi daratan lagi? Tanya Jaka Srenggi lagi. Ketiga dewa itu saling pandang. Mereka bingung menjawab pertanyaan dari Jaka Srenggi yang ingin keluar dari dimensi sang penguasa. Jawab aku, bentak Jaka Srenggi. Suara Jaka menggelar terdengar. Dan itu sungguh suara yang bersatu dengan tenaga dalam. Hanya sang penguasa yang bisa membuat keputusan Jaka. Kami di sini sama seperti dirimu, jawab Dewa Petir. Jaka Srenggi terdiam, dan tidak tahu harus bagaimana agar dia bisa keluar dari dimensi sang penguasa. Apa ini? Tanya Dewa Petir karena merasakan energi asing yang kuat. Semuanya terdiam. Saat itulah mereka merasakan energi dua pusaka yang sedang mengamuk. Ini energi pedang neraka dan pedang dewa perang, kata Jaka dan terbang menuju ruangan penyimpanan senjata. Bersambung. Lanjut episode 02, kembali ke dimensi daratan. Jaka Srenggi, serta tiga dewa yang bersama dengan Jaka segera berlari menuju arah ruangan penyimpanan senjata. Blair, ledakan energi terjadi lagi di ruangan senjata. Dan ledakan itu menciptakan gelombang yang keluar dari pintu masuk ke ruangan penyimpanan senjata itu. Brak, satu tubuh terlempar dari dalam ruangan itu. Dan kondisinya sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan senjata tajam. Dan sudah pasti itu adalah ayunan dari salah satu pedang pusaka dewa yang ada dalam ruangan penyimpanan senjata itu. Dua pusaka yang mengeluarkan pamor yang menakutkan terbang dari ruangan penyimpanan senjata. Dan berputar-putar di udara. Pedang neraka, pedang dewa perang, desis Jaka Srenggi. Terang, dua pedang itu beradu. Dan menimbulkan kembali gelombang energi yang sangat kuat. Bahkan gelombang energi yang terjadi karena dua senjata itu hempaskan Jaka Srenggi dan tiga dewa yang bersama dengan Jaka. Apa yang mereka lakukan? Tanya Jaka Srenggi. Mereka ingin membuka paksa lubang dimensi. Sepertinya mereka marah karena terus berada di ruangan senjata. Jawab Dewa Bumi. Jaka berdiri. Dan dia mencoba mendekati dua pedang itu. Jaka berteriak. Dan mengeluarkan energi yang besar. Energi yang sudah lama tidak pernah lagi Jaka keluarkan sejak dia berada di dimensi sang penguasa. Pedang dewa perang, pedang neraka, ada apa?
Kenapa kalian marah begitu? Teriak Jaka Srenggi. Pedang neraka dan pedang dewa perang berhenti berayun. Dan seperti memiliki mata, dua pedang itu mengarah ke arah Jaka Srenggi. Crash! Tapi tiba-tiba saja kedua pedang itu mengayunkan diri mereka dan itu jelas akan melukai Jaka Srenggi. Tubuh Jaka Srenggi terlempar jauh. Dan itu kagetkan para dewa yang ada di dekat Jaka Srenggi. Tenangkan diri kalian, wahai pedang dewa, teriak Dewa Bumi. Tapi, yang terjadi adalah pedang neraka mengeluarkan api yang begitu besar. Dan pedang dewa perang mengeluarkan tekanan yang begitu menakutkan. Kedua pedang itu kembali melesat ke udara. Dan dengan energi yang besar itu, keduanya sama-sama maju. Terang. Gelombang energi yang luar biasa besarnya keluar dari ayunan dua pedang pusaka itu. Dan, angin kencang tercipta. Tiga dewa bersama dengan Jaka Srenggi kembali terlempar karena kuatnya gelombang dari adu pedang antara pedang neraka dan pedang dewa perang. Di atas langit, tercipta sebuah lubang yang kecil. Dan lubang yang tercipta karena kerusakan karena adu pedang dua pusaka dewa itu. Dua pedang pusaka dewa itu melesat ke atas. Dan masuk ke dalam lubang kecil yang tercipta itu. Slap! Dalam sekejap, kedua pedang itu hilang lubang kecil yang tercipta. Dan dalam sekejap pula lubang itu tertutup setelah dua pedang pusaka dewa itu masuk ke dalam lubang itu. Bagaimana ini? Tanya Jaka Srenggi bertanya pada tiga dewa yang ada di dekatnya. Kami sama bingungnya seperti dirimu Jaka Srenggi, kata Dewa Petir. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Jaka Srenggi lagi. Ketiak dewa itu. Dewa Petir, Dewa Bumi dan Dewa Angin bingung untuk menjawab pertanyaan Jaka Srenggi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Aku harus mengejar pusaka itu. Jika tidak akan terjadi kekacauan karena memperebutkan pusaka itu, kata Jaka Srenggi. Kau tidak bisa memutuskan seenakmu saja Jaka, tapi semuanya tergantung pada sang penguasa. Kata Dewa Bumi, tidak bisa. Akan banyak kehancuran jika dua pusaka itu dibiarkan bergerak bebas di dunia manusia, kata Jaka Srenggi. Jaka memegang tangan Dewa Petir. Kawani, aku meminta pada sang penguasa agar aku diizinkan keluar dari dimensi ini, kata Jaka Srenggi. Tanpa meminta persetujuan dari Dewa Petir, Jaka menarik paksa tangan Dewa Petir. Tapi ternyata tidak hanya Dewa Petir yang ikut dengan Jaka Srenggi, tapi Dewa Bumi dan Dewa Angin juga ikut dengan Jaka Srenggi. Tapi, belum juga mereka masuk ke ruangan sang penguasa. Seorang pemuda yang memiliki tekanan yang begitu kuat, begitu hebat bahkan. Tak seorang pun dari mereka berempat yang sanggup melihat wajah pemuda itu, sudah berdiri di hadapan mereka berempat. Aku sudah tahu tujuan kalian. Tidak usah menemui diriku lagi, kata sosok itu. Sang penguasa, kata mereka berempat dan langsung berlutut pada pemuda itu. Sepertinya ini yang kau inginkan, Jaka Srenggi, kata sang penguasa dengan suara yang sangat berwibawa. Jaka Srenggi diam, tidak berani untuk menjawab perkataan sang penguasa. Jika memang kau inginkan kembali ke dunia manusia, akan aku berikan izin padamu. Tapi tugasmu hanya menemukan pusaka itu. Setelah itu kau kembali lagi kemari, kata sang penguasa. Kembali Jaka tidak berani untuk menjawab, tapi dia sangat riang karena dia akan kembali berpetualang. Dewa Petir, saat Jaka siap untuk pergi, bukakan dia jalan, kata sang penguasa dan langsung hilang dari pandangan empat penghuni dimensi sang penguasa itu. Jaka Srenggi menatap Dewa Petir dengan wajah yang begitu sumringah. Ingin rasanya Jaka melompat tinggi karena bahagia akan keluar dari dimensi yang mengurung dirinya itu. Apakah kau sungguh ingin pergi, Jaka? Tanya Dewa Petir merasa berat untuk melepaskan Jaka Srenggi. Apa boleh buat, Dewa Petir? Bukankah kau sudah dengar sendiri keputusan dari sang penguasa? Jawab Jaka Srenggi. Katakan saja jika kau sangat bahagia. Dewa Bumi ikut menanggapi pembicaraan antara Jaka Srenggi dan Dewa Petir. Hehehe, sepertinya memang aku inginkan ini. Jiwa petualangku sudah meronta-ronta. Artinya kau sudah ingin berpetualang lagi, Jaka, kata Dewa Angin. Benar, jawab Jaka Srenggi mantap. Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan membuka jalan keluar untukmu, kata Dewa Petir mengajak Jaka untuk mendekati sebuah pohon yang besar yang ada di dimensi sang penguasa itu. Aku harap kau segera kembali Jaka, karena jika kau tidak di sini, tidak akan ada lagi yang mengurus kuda kami.
Hahaha, Dewa Petir masih sempat bercanda dengan Jaka Srenggi. Aku akan kembali setelah aku bosan berada di dunia manusia, bisik Jaka Srenggi. Aku sudah yakin jika kau akan mengatakan itu. Sudah, pergilah kau sekarang, kata Dewa Petir. Dewa Petir menyentuh kulit pohon itu, dan di depan mereka tercipta sebuah pintu. Selamat jalan Jaka, kata Dewa Petir. Sampai jumpa, ucap Jaka dan masuk ke dalam pohon besar itu. Sesuatu yang maha kuat menarik Jaka Srenggi ke dalam pintu yang tercipta itu. Dan Jaka tertarik dengan kuatnya hingga Jaka tidak mampu untuk melawan. Tubuh Jaka Srenggi terombang-ambing di antara dimensi ke dimensi. Dan terus terbawa jauh hingga akhirnya Jaka jatuh dari langit. Jaka langsung alirkan ilmu meringankan tubuhnya. Dan turun bagaikan seekor burung di atas tanah. Akhirnya aku kembali juga ke daratan manusia. Kali ini hal menyenangkan apalagi yang akan aku jalani ya? Tanya Jaka Srenggi bertanya sendiri. Jaka Srenggi melangkahkan kakinya dengan senyum kepuasan. Puas karena sudah kembali lagi ke daratan manusia. Dia akan jadi orang ke-10 dari kelompok kami. Teriak Seseroang dari jauh dan dia menunjuk pada Jaka Srenggi. Orang ke-10, gumam Jaka Srenggi. Bersambung. Lanjut episode 03, orang ke-10. Jaka Srenggi yang baru turun kembali ke bumi masih menikmati masa udara yang dia rindukan. Sungguh segar udara di bumi ini. Meskipun jauh lebih damai di dimensi sang penguasa tapi di sini jauh lebih menyenangkan, kata Jaka Srenggi. Tapi, belum juga menikmati dengan sepenuh rasa. Dia melihat ada beberapa orang yang berlari ke arahnya. Dia orang ke-10 yang akan jadi bagian dari kita. Teriak seseorang yang memiliki wajah yang cukup menarik. Jaka menoleh ke kiri dan ke kanan, dan tidak melihat siapapun di sana selain dirinya. Apakah yang mereka maksud adalah diriku? Gumam Jaka Srenggi. Orang yang berlari itu sampai, dan langsung berlutut memohon pada Jaka Srenggi. Tolong bantu sekte kami, katanya memohon pada Jaka Srenggi. Ada apa ini? Tanya Jaka Srenggi, tapi belum juga orang itu menjawab pertanyaan Jaka Srenggi. Dari jauh kembali terlihat orang-orang yang datang dengan wajah yang kelelahan. Ada apa sesungguhnya? Gumam Jaka Srenggi. Akhirnya kami berhasil mengejar dirimu, Tien. Kata seseorang dari pengejar itu dengan napas yang ngos-ngosan. Kami sudah menemukan orang yang ke-10 yang akan wakili sekte kami. Kata pemuda yang bernama Tien. Sudah menemukan? Siapa? Apa dia? Tanya orang itu sambil melirik ke arah Jaka Srenggi. Benar, dia orangnya, jawab Tien. Anak muda, apa benar kau bersedia membantu mereka dan bergabung dengan sekte mereka yang lemah? Tanya orang itu pada Jaka Srenggi. Jaka melirik ke arah Tien. Wajah pemuda itu terlihat sangat memohon pada Jaka Srenggi. Iya, aku memang bersedia, jawab Jaka Srenggi. Baguslah, artinya kami tidak perlu susah payah usir mereka dari sekte lemah itu. Hahaha. Bagus Tien. Kau sudah membuat keputusan yang bagus, kata orang itu dan pergi meninggalkan Jaka dengan orang yang memohon padanya. Jaka Srenggi menatap kepergian orang yang mengejar Tien. Setelah jauh Jaka berbalik menatap Tien. Ada apa sebenarnya? Tanya Jaka Srenggi ingin tahu apa yang dihadapi oleh Tien. Sebaiknya kau ikut denganku. Kita akan ke sekte kami, kata Tien dan berjalan lebih dahulu. Meskipun tidak tahu apa masalah dari dua kelompok itu, Jaka tetap ikut dengan Tien. Tien membawa Jaka ke sebuah sekte yang tidak terawat dengan baik. Bahkan banyak sampah yang berserakan di halaman sekte itu. Selamat datang di sekte kami, Sekte Bunga Matahari, kata Tien sambil menunjuk sebuah lambang yang terpasang di gerbang sekte itu. Jaka tidak terlalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tien. Baginya dia saat ini ingin tahu di mana dia berada. Dari bahasa yang mereka gunakan sepertinya saat ini aku berada di daratan Tiongkok. Gumam Jaka Srenggi. Uhuk. Satu suara yang sedang batuk kagetkan Jaka Srenggi. Dan saat Jaka menoleh dia melihat seseorang keluar dari sebuah ruangan yang ada di Sekte Bunga Matahari itu. Guru, Tien dan 5 adiknya langsung berlutut pada lelaki yang baru keluar itu. Lelaki itu terlihat sempoyongan dan tidak mampu kendalikan dirinya sendiri. Sepertinya lelaki itu sedang mabuk. Gumam Jaka Srenggi menebak. Tien, bukankah sudah aku katakan kalau sekte ini sudah aku bubarkan? Kenapa kau masih membawa adik-adikmu kemari? Bentak lelaki itu.
Saat dia bicara, matanya melihat ke arah Jaka Srenggi. Dan siapa lagi yang kau bawa ini? Bentak lelaki itu. Maaf, tetua, aku Seiya Yang, kata Jaka Srenggi memperkenalkan namanya. Nama yang diberikan oleh nenek saat dia berada di perguruan angin topan. Nama Seiya Yang. Silahkan kawan-kawan baca kembali novel pertama Jaka Srenggi. Seiya Yang, aku merasa tidak pernah dengar marga Yang. Apa kau marga baru? Tanya lelaki itu. Jaka cukup terhenyak karena ucapan itu. Apa mungkin marga yang sudah musnah dari negeri Tiongkok ini? Gumam Jaka Srenggi. Dengan siapakah saat ini aku bicara? Tanya Jaka Srenggi. Dia Guru Si, guru besar Sekte Bunga Matahari ini. Jawab Tien. Aku bukan guru lagi. Aku sudah kalah dan sudah tidak ingin besarkan perguruan ini lagi. Teriak Guru Si kembali marah pada Tien. Kuak. Kembali dia batuk. Tapi kali ini Guru Si muntahkan darah kental yang cukup berbau amis. Sepertinya dia terluka parah. Gumam Jaka Srenggi. Jaka mendekati Guru Si dan mencoba untuk periksa kondisi lelaki itu. Plak, lelaki itu malah menepis tangan Jaka Srenggi yang ingin membantu dirinya. Jangan bandel tetua. Apa kau tidak kasihan pada orang-orang yang masih percaya padamu? Lihat mata mereka. Masih berharap kau terus ada untuk mereka, kata Jaka Srenggi berbisik pada Guru Si. Aku sudah gagal, kata Guru Si. Tuh, Jaka Srenggi menotok tubuh Guru Si. Dan itu membuat Guru Si kaku tak dapat bergerak. Wajah Guru Si pucat pasi. Dia sudah berusaha membuka totokan di tubuhnya. Tapi totokan Jaka Srenggi begitu kuat. Siapa pemuda ini? Kenapa dia memiliki totokan yang begitu kuat? Tanya Guru Si dalam hatinya. Tien, bawa gurumu ke dalam. Dan yang lain, bersihkan sekte kalian ini. Apa kalian nyaman dengan keadaan kotor seperti ini? Teriak Jaka Srenggi. Keberadaan Jaka yang cukup lama berada di dimensi sang penguasa membuat Jaka mulai suka dengan segala kebersihan mata. Setelah itu Jaka Srenggi menyusul Tien yang membawa Guru Si ke dalam kamarnya. Keluarlah Tien. Guru ingin bicara berdua dengan pemuda ini, kata Guru Si. Tanpa membantah, Tien keluar dari kamar meninggalkan Jaka Srenggi dan Guru Si. Siapa kau anak muda? Tanya Guru Si. Bukankah tadi aku sudah menjawab siapa diriku? Tetua, jawab Jaka Srenggi. Memang sudah, tapi bagaimana kau memiliki kemampuan sehebat itu? Tanya Guru Si. Haruskah aku menjelaskan semua latihan yang aku jalani? Tetua, tanya Jaka Srenggi. Guru Si tidak tahu harus katakan apa lagi. Dia seperti tidak dapat mengorek keterangan dari Jaka Srenggi. Aku belum pernah menemui pemuda yang memiliki kemampuan tinggi seperti dirimu. Siapa gurumu? Dari mana kau berasal? Tanya Gue Si lagi. Aku berasal dari kota Wudong. Hanya itu yang bisa aku jawab. Soal guruku itu masih aku rahasiakan. Jawab Jaka Srenggi. Kota Wudong, kota yang sudah mati itu. Kata Guru Si. Apa? Kota yang sudah mati? Tanya Jaka Srenggi kaget. Hei, kenapa kau kaget begitu? Bukankah sudah lama kalau kota Wudong itu disebut dengan kota mati? Kata Guru Si heran dengan ekspresi wajah Jaka Srenggi. Mungkin aku terlalu lama berlatih sehingga aku jarang di kota. Kata Jaka mencoba membuat alibi. Sekarang aku yang bertanya. Apa sesungguhnya yang sudah terjadi di sekte ini? Tetua. Aku merasa sekte ini cukup besar. Tanya Jaka Srenggi. Guru Si menatap jauh. Pandangannya seolah menembus dinding kamar yang jadi tempat bicara antara dia dan Jaka Srenggi. Semua ini terjadi karena akan adanya kompetisi antara sekte di sekte pohon beringin. Jawab Guru Si. Maksudnya, kompetisi apa itu? Tanya Jaka Srenggi. Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya, yang pasti lebih seru. Terima kasih.